Halo warga intelektual sekalian, ternyata pemerintah daripada Iran sekarang ini sudah mulai panik guys. Kenapa saya mengatakan bahwa pemerintah Iran ini sudah mulai panik? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena pemerintah Iran sekarang ini sudah mulai bernegosiasi dengan Donald Trump. Kemarin keras kepala, sekarang sudah mulai melunak. Karena apa? Karena mereka panik. Kemudian kalau saya perhatikan di Iran ini sekarang korbannya itu sudah sangat-sangat luar biasa, guys. Jadi kalau di media-media di Konoha itu jumlahnya itu cuman 200, 300-an gitu. Sementara dalam berita-berita internasional ya, berita yang berbahasa Inggris ya, artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris, jumlahnya sudah mencapai ribuan, guys. Ternyata ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran ini menutupi jumlah korban yang ada di Iran sekarang ini? Bahkan rumah sakit di Iran, guys, ya, rumah sakit sampai ya kelagapan. Banyak orang yang sudah meninggal. Rumah sakit sampai tidak bisa menampung orang yang terluka dan orang yang korban, guys. Wow, luar biasa. Kemudian kalau pemerintah Iran itu bernegosiasi dengan Donald Trump, nah yang jadi pertanyaan, apakah Donald Trump mau bernegosiasi dengan Iran? Apakah Donald Trump ini akan menerima tawaran daripada Iran? Kemudian apa isi daripada tawaran Iran terhadap Amerika? Bagaimana negosiasi mereka? Apa isinya? Apakah ini mempengaruhi demonstran yang ada di Iran? Kemudian selain itu kalau saya perhatikan di Iran ini ada banyak berita-berita yang ditutupi gitu ya. Terutama pada saat internet dimatiin. Jumlah korban itu sebenarnya melebihi yang diberitakan di berita-berita Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa mereka menutup-nutupi? Kemudian kenapa Konoha itu selalu berpihak pada Iran? Sementara media-media yang ada di Eropa, mereka berpihak pada demonstran. Apa alasannya? Benarkah Donald Trump akan menculik Ayatollah seperti janji-janjinya kemarin? Setelah pemimpin spiritual Iran yaitu Ayatollah melihat ternyata orang yang demo di Iran ini bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan. Ternyata dampaknya sangat luar biasa. Banyak orang turun ke jalan dan banyak orang yang meninggal. Sehingga Ayatollah mulai panik. Lalu dia melakukan negosiasi dengan Amerika, melakukan negosiasi dengan Donald Trump. Apa isi daripada negosiasi antara Amerika dengan Iran? Yang pertama itu masalah nuklir. Amerika dari dulu mengatakan, udahlah, nggak usah bangun nuklir lagi, nggak usah. Ya, karena apa? Karena Amerika itu nggak percaya dengan Iran. Ya, Iran ini kan berlandaskan yang namanya agama. Ya, pemerintahannya itu berlandaskan yang namanya agama. Nah, kalau negara yang berlandaskan dengan agama ini sangat berbahaya sekali, guys. Kenapa? Karena bisa aja keputusan-keputusan itu irasional. Kenapa saya mengatakan bahwa negara yang berlandaskan agama ini biasanya keputusannya sangat irasional? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Ya, sangat dipengaruhi. Tradisi dalam beragama itu mempengaruhi keputusan daripada masyarakatnya. Sangat mempengaruhi, terutama pemimpinnya. Jadi biasanya di negara yang berlandaskan agama itu seperti Iran, pemimpin-pemimpinnya itu mengambil keputusan itu sangat irasional. Kadang tidak masuk akal. Contoh misalnya, kita ambil contoh. Ketika di Iran kesulitan air, ketika di Iran itu dilanda yang namanya masalah, ya kekeringan, ya polusi udara dan lain sebagainya. Tahu apa yang dikatakan oleh pejabat Iran? Iran kekeringan, Iran terjadi masalah. Karena apa? Karena wanita-wanita Iran itu
sudah buka hijab. Jadi mohon maaf ya, saya tuh nggak habis pikir ya, apa sih korelasi antara hijab dengan yang namanya krisis? Jadi itu kan alasan yang irasional, itu alasan yang tidak masuk akal. Dan biasanya di negara agama seperti itu guys, negara si paling beragama. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan ini terjadi di Konoha ya, ini hanya di Iran. Dan saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk tidak beragama ya, disclaimer on ya. Tapi kalau kita berkaca dengan Iran, Iran itu kan negara yang berlandaskan agama. Boleh dikatakan bahwa Iran itu khilafah kecil, khilafah percobaan di zaman sekarang ini. Dan ternyata gagal total, gatol ya. Dan warga Konoha banyak yang nggak terima, kejang-kejang kalau jabatan berjamaah ketika khilafah Iran ini gagal. Padahal kalau kita berpikir rasional, bagaimana mungkin ya sistem pemerintahan khilafah yang berlaku ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu bisa diterapkan zaman sekarang? Sungguh tidak masuk akal ya kalau saya perhatikan ya, kalau bisa diterapkan zaman sekarang ini. Nggak masuk akal banget, nggak relevan ya. Ada banyak peraturan-peraturan daripada khilafah yang tidak relevan seperti yang ada di Iran. Ya walaupun Iran itu berbentuk negara republik, tapi pada faktanya mereka itu sangat didominasi oleh agama. Jadi biasanya di negara agama itu pemimpinnya itu anti kritik. Sama seperti di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Ya walaupun Konoha itu bukan negara agama, tapi pada kenyataannya kalau saya perhatikan ya, kita itu seperti negara agama guys, tanpa kita sadari ya. Jadi biasanya di negara si paling beragama itu, ya pemimpinnya itu anti kritik. Apa alasannya? Karena pemimpinnya itu berpikir bahwa mereka lah perpanjangan Tuhan di dunia, bahwa mereka lah suruhan Tuhan. Nah, karena mereka merasa bahwa mereka itu paling superioritas ya, kemudian mereka itu adalah suruhan daripada Tuhan, maka akan terjadi yang namanya bias, akan terjadi yang namanya kesewenang-wenangan. Ya, ketika kita kritik pemimpin di negara agama, maka kita akan dikatain sesat. Oh, kamu mengkritik saya, Kak, saya itu perwakilan daripada Tuhan. Itu biasanya guys, kalau saya perhatikan. Bagaimana dengan Konoha? Kenapa sih Konoha itu nggak jadi negara agama aja? Sebenarnya, founding father kita itu ya, para pendiri bangsa kita itu kaum intelektual guys, rata-rata kaum intelektual. Mereka sangat suka yang namanya baca filsafat, baca sejarah-sejarah di Eropa. Ya bahkan zaman abad Renaissance mereka baca. Ya para pendiri bangsa kita seperti Pak Sultan Syahrir misalnya, Tan Malaka, kemudian Bung Karno, Bung Hatta dan lain sebagainya. Itu kan para pembaca guys, para memikir ya. Saya tuh heran banget ya. Kenapa sih zaman sekarang ini warga Konoha itu malas banget membaca? Ya, padahal pendahulu-pendahulu kita itu ya, pendiri bangsa itu orang yang sangat rajin membaca. Kutu buku semua guys ya. Seperti Tan Malaka misalnya, bahkan Tan Malaka itu penulis ya, menulis buku yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat kontroversi bernama Madilog. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau saya bandingkan misalnya nih zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang Tan Malaka itu jadi YouTuber misalnya ya, hidup di zaman sekarang jadi YouTuber, biasanya dia akan menggunakan yang namanya penutup kepala. Kenapa dia menggunakan penutup kepala? Apa alasannya? Ini seandainya ya, seandainya. Alasannya apa? Karena Tan Malaka akan biasanya ngomongin hal yang sangat-sangat kontroversi, misalnya politik, kemudian mengkritisi orang yang mabuk agama misalnya, sehingga dia harus menggunakan penutup kepala untuk apa? Untuk perlindungan. Ya, kalau dia seorang YouTuber ya di zaman sekarang ya. Kemudian kalau dia seorang YouTuber di Konoha itu, maka subscriber-nya dikit. Kenapa? Karena warga Konoha itu lebih suka dengan tontonan yang menghibur gitu, seperti misalnya komedi ya, kemudian sinetron ya, kemudian prank ya, kemudian gosip dan lain sebagainya. Kenapa warga Konoha itu suka banget dengan gosip? Apa alasannya? Apakah ini by design atau tidak? Sangat, sangat by design. Jadi biasanya masyarakat yang SDM rendah itu seperti Konoha sangat suka yang namanya gosip. Ya, bahkan gosip itu lebih penting daripada
kasus korupsi. Padahal yang harus diviralkan itu adalah kasus korupsi, bukan gosip. Karena gosip itu kan masalah pribadi, sementara kasus korupsi itu kan masalah publik. Jadi kalau kita bahas gosip itu kan pribadi orang, ngapain kita kepo dengan masalah pribadi orang? Kenapa kita nggak fokus masalah publik? Ya, kalau di Konoha itu kalau saya perhatikan tuh kalau ada orang yang bahas tentang korupsi, "Ah, ngapain kamu bahas-bahas politik? Bahas yang lain aja lah." Di warga Konoha sering seperti itu, guys. Kita tuh kebalik-balik sebenarnya. Apakah ini by design? Sangat. Bagaimana cara menjajah Konoha? Ya, dengan cara apa? Dengan cara konten konten yang yang bikin kita itu tidak berpikir rasional. Jadi kalau Muhammad Hatta jadi YouTuber di zaman sekarang ini, subscriber-nya dikit. Kalah dengan konten prank ya. Kalah dengan joget-joget sadbor ya. Kalah dengan sad boy ya. Kenapa? Karena warga Konoha itu lebih suka yang namanya hiburan. Ya, lebih suka dengan konten-konten nggak jelas gitu ya, nggak bermutu, unfaedah. Bagaimana dengan negara maju? Biasanya negara maju itu konten-konten seperti ini diblokir, guys. Ini merusak, merusak bangsa. Di China itu yang trending itu, yang viral itu sesuatu hal yang bermanfaat seperti misalnya ukir-ukiran, kemudian misalnya tutorial ya bikin sesuatu gitu ya, pertukangan ya dan lain sebagainya. Itu yang viral. Nggak seperti di Konoha, yang di Konoha itu yang viral itu tentang perselingkuhan ya, perselingkuhan artis, itu berbulan-bulan, guys, ya. Sebenarnya yang viral itu ya kalau negara maju itu ya kasus korupsi. Makanya di negara maju itu orang takut korupsi karena apa? Karena dibenci banget ya korupsi di negara maju. Langsung viral gitu, banyak orang yang menghujat berbulan-bulan. Sehingga mereka nggak tahan. Lalu kenapa di Konoha itu banyak koruptor? Apa alasannya? Alasan yang paling mempengaruhi itu karena ya nggak takut, ya nanti juga pasti lupa gitu ya. Itu, kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi sama halnya dengan, berita yang ada di Iran, guys, ya. Jadi warga Konoha itu ya mengutuk yang namanya para demonstran-demonstran. Ada sebenarnya yang mendukung, ada juga yang mengutuk, tapi pada faktanya, pada datanya lebih banyak yang mengutuk. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa lebih banyak orang yang mengutuk? Apa alasannya? Apakah karena kita hobi mengutuk? Apakah karena menteri luar negeri kita dulu suka mengutuk, mengutak-mengutuk? Apakah karena presiden kita suka mengutak-mengutuk gitu? Apakah itu alasannya? Sebenarnya gini, guys, ya, alasan yang paling masuk akal itu karena faktor daripada SDM. Jadi SDM rendah itu mudah digiring, guys. Ya, jadi kalau warga Konoha itu digiring untuk membenci misalnya, membenci katakanlah Amerika misalnya, membenci Israel. Ya, lalu mereka misalnya nih ngarang-ngarang nih ya, di Konoha itu ngarang-ngarang, "Oh, karena Amerika itu jahat seperti ini bla 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 bla." Karang bebas misalnya tanpa data. Warga Konoha itu bisa kemakan gitu ya, kemakan walaupun tidak pakai data. Harusnya pakai data dong ya. Warga Konoha itu jarang menanyakan data, datanya dari mana gitu ya. Ya, jadi warga Konoha itu sangat percaya dengan yang namanya katanya, katanya, dan katanya. Saya itu sangat sering berdebat ya dengan orang yang beragama. Orang yang beragama itu kan kalau kita berargumen tuh ya lebih banyak katanya, katanya, dan katanya. Kenapa? Ya karena kalau boleh jujur, surga dan neraka itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Kalau saya nanya, ya coba buktikan ya bahwa surga itu ada, buktikan secara ilmiah, nggak bisa. Ya kaum agamis biasanya akan mengatakan nggak bisa, karena apa? Karena agama itu keyakinan, ya kembali lagi ke keyakinan. Cuma kan permasalahannya kalau saya perhatikan itu ya, warga kuno itu sangat-sangat tidak suka gitu atau berat banget gitu ya, menyebutkan bahwa agama itu suatu hal yang subjektif bukan objektif ya. Jadi ini mempengaruhi, guys, ya, mempengaruhi satu sama lain ya. Agama juga mempengaruhi, eee, pola pikir suatu bangsa, sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Kemiskinan suatu bangsa juga dipengaruhi oleh agama. Kenapa? Karena ada prinsip-prinsip yang mengatakan, "Ngapain mengejar dunia? Ya pikirkanlah akhirat akhirat." Akhirat terus yang dipikirkan sehingga apa? Sehingga ya Konoha
tidak akan bisa menjadi negara maju ya. Jadi itulah alasannya kenapa warga Konoha itu sangat membenci yang namanya Amerika, membenci yang namanya Israel. Kenapa? Karena tiap hari digiring gitu ya, tiap hari ada opini-opini pribadi tanpa mempertanyakan apakah itu benar atau tidak. Kenapa warga Konoha itu tidak mempertanyakan? Apa alasannya? Ya karena stunting, ya kekurangan gizi. Sehingga IQ kita setara dengan gorila, setara dengan IQ 78 gitu ya. Agak mirip-mirip seperti gorila. Ini mempengaruhi guys, tanpa kita sadari, mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Saya tidak pernah menemukan ya, negara yang maju itu rata-rata IQ yang 78, nggak pernah. IQ juga mempengaruhi ya. Bagaimana dengan Iran? Apakah Iran ini sekarang sama dengan Konoha IQ-nya? Ya, beberapa tahun terakhir ini kalau saya perhatikan itu IQ Konoha dengan IQ Iran itu agak mirip-mirip ya. Walaupun ya, sebagian orang-orang Persia yang ada di Iran ini ada juga yang punya genetik bagus. Kalau saya perhatikan itu, mereka ada juga yang pintar, cerdas, IQ-nya tinggi, tapi biasanya mereka ke luar negeri guys. Makanya banyak orang Iran itu pergi ke luar negeri ya. Ada istilah kabur aja dulu. Ya di Iran itu ada istilah kalau di Konoha kan ada istilah kabur aja dulu ya. Kalau di Iran juga ada istilahnya, tapi saya lupa apa namanya ya. Sama seperti Venezuela. Venezuela juga seperti itu. Ya dulu ada istilah kabur aja dulu. Jadi Konoha itu kalau saya perhatikan ya, polanya agak mirip-mirip seperti Venezuela atau seperti Iran atau seperti Nepal. Di Nepal juga kan seperti itu ya. Ada istilah kabur aja dulu. Hati-hati pemimpin Konoha ya. Gen Z itu tidak bisa dijinakkan dengan dalil-dalil ya. Gak bisa. Jadi Konoha itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, mereka meredam demo itu ya menggunakan dalil-dalil. Iran juga seperti itu kok ya, mereka mengeluarkan dalil-dalil. Ya, kalau saya perhatikan ya. Kemudian apalagi ya yang disepakati oleh Donald Trump dengan Iran, dengan Ayatollah yang disepakati itu, yang maksudnya yang pengen dinegosiasi itu adalah masalah tentang perang. Jadi Iran itu mengatakan jangan perang dah dengan Amerika. Takut ya Iran itu perang dengan Amerika. Takut dipermalukan. Tapi Iran mengatakan ya kalau perang juga nggak apa-apa. Kalau terpaksa mah nggak apa-apa. Sementara yang diharapkan oleh Iran itu ya masyarakat sipil ya. Itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.